Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Yenamah Swaha. Selamat siang anak-anak Bapak kelas 10. Pada hari ini pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada materi bab 2, yaitu Upaweda. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga dalam beberapa menit ke depan kita tetap diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan sehat dalam tuntunan Hyang Widi. Mari kita ambil sikap amustikarana, kita lantunkan puja Saraswati. Asana, pranayama, Om Ang Namah, Om Ung Namah, Om Mang Namah, Karo Sudana, Om Sudamam Swaha, Om Mati Sudamam Swaha. Sikap amustikarana. Saraswati puja ngawit. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavantu Me Sada. Om Purve Jato Brahmano Brahmachari Dharmam Wasana stapaso datistat tasma jatam brahmanam brahma yestam dewasca sarve amartam sakam. Om Santi Santi Santi. Om. Inggih, berdoa selesai. Anak-anak Bapak yang berbahagia, pada hari ini sekarang kita belajar mengenai materi Upaweda. Nah, Upaweda ini merupakan salah satu kelompok daripada Weda Semerti. Secara umum mungkin anak-anak sudah pernah mendengar, sudah membaca, atau sudah pernah belajar bahwasannya Weda itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Nah, Weda Sruti dan Semerti. Apa itu Weda Sruti? Weda Sruti itu berisikan mantra, berisikan Brahmana, berisikan Upanishad, berisikan Aranyaka. Nah, di dalam itu ya sering disebut dengan Catur Weda Samhita. Itu merupakan Weda Sruti. Apa Catur Weda Catur Weda Samhita? Catur Weda Samhita itu ya, di sini mungkin anak-anak bisa melihat. Nah, dalam mantra ini ya, dalam mantra ini itu adalah Catur Weda. Catur Weda itu apa saja ya? Ada Rigweda, ada Samaweda, ada Atharwa Weda, ada Yajurweda. Nah, kemudian isinya ada Brahmana, Upanishad, Aranyaka. Nah, kemudian selain Weda Sruti, Weda yang kedua itu bernama Weda Semerti. Nah, Weda Semerti ya. Weda Semerti ini ya, Bapak jelaskan mulai Weda Sruti. Weda Sruti inilah Wahyu Weda ya. Wahyu Weda diterima oleh para maharsi melalui pendengaran seru, kata dasarnya ini ya, seru. Seru itu artinya pendengaran. Jadi Wahyu Weda ini diterima oleh maharsi ya, sabda Tuhan itu diterima melalui pendengaran. Itu namanya kitab Sruti. Kemudian Semerti. Nah, Semerti ini ya berasal dari kata SMR ini ya, tiga huruf ini yang berarti ingatan. Jadi Weda Semerti itu adalah Weda wahyu yang diturunkan oleh
Tuhan, sabda suci Tuhan itu ya, itu dihimpun oleh para maharsi itu berdasarkan ingatan-ingatan, kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, itu semerti. Nah, biar anak-anak nanti paham, semerti ini kemudian itu dibagi dua lagi. Nah, pertama ada kelompok wedangga. Semerti ini ya dikelompokkan menjadi dua. Nanti ada wedangga, kemudian ada upaweda. Nah, wedangga ini juga terdiri dari 6 ya. Jadi terdiri dari 6 kelompok lagi. Kelompok wedangga dibagi lagi menjadi 6 kelompok. Ada siksa, ada wiyakarana, ada canda, ada nirukta, ada jiotisa, ada kalpa. Mungkin nanti ya kita akan bahas sedikit mengenai ini. Namun materi pada hari ini itu adalah spesifik mengenai ya kelompok weda semerti, yaitu bagian upaweda. Apa saja bagian-bagian upaweda? Nah, di sini ini adalah kedudukannya atau kodifikasi weda secara singkat. Secara singkat. Nanti secara luasnya ada. Nah, upaweda ya. Upaweda ini merupakan kelompok kecil lagi ya, kelompok kecil lagi dari semerti. Kelompok kecil dari semerti. Nah, bagian-bagian daripada upaweda itu ada itihasa, ada ayurweda, ada gandarwa weda, ada arta sastra, dan kama sastra atau kama sutra. Mungkin anak-anak pernah mendengar istilah atau nama-nama kitab yang sudah mungkin anak bisa lihat di layar HP masing-masing. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau upangga weda ini ya, upangga weda ini dia ada kombinasi antara wedangga dan upaweda ya. Nah, ini kombinasi dia, wedangga dan upaweda. Nah, kemudian upanya dari ini upaweda, kemudian angga ini diambil dari wedangga sehingga namanya upangga weda. Nah, ini saripatinya, wedangga dan upaweda, kombinasi dia mengeluarkan kelompok sastra darsana, agama, purana, itihasa, dan kama sastra. Ini merupakan ajaran realisasi yang mempermudah kita untuk mendalami itihasa. Kemudian ini adalah yang mempermudah untuk mempelajari kelompok seruti ya, kelompok seperti bagian wedangga. Nah, upaweda ini untuk juga mempermudah mempelajari ini melalui upaweda. Kemudian untuk belajar ini yang lebih mudah lagi, ini masuknya dia di sini ada darsana, agama, purana, itihasa, dan kama sutra atau kama sastra. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada itihasa. Nah, bagian dari upaweda pertama ada itihasa. Kita sekarang bahas mengenai itihasa, pengertian itihasa, ruang lingkup itihasa, ya, itihasa sumber ajaran Hindu, ya, sumber ajaran Hindu, di mana itihasa itu adalah ajarannya tentang ketuhanan, ajaran moralitas ada, ajaran kepemimpinan juga ada. Nah, sekarang kita lihat pengertian itihasa. Pengertian itihasa. Nah, tuh lihat. Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Itihasa berarti kejadian yang nyata. Itihasa yang terkenal ada dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Oke, kita lanjut. Itihasa merupakan kitab yang tergolong semerti
pada bagian Upaweda, kata itihasa berasal dari 3 bagian, yaitu iti, ha, dan asa. Iti artinya begini, ha tentu, asa sudah terjadi. Jadi kata itihasa artinya sudah terjadi begitu adanya, ya. Namun dalam perkembangan yang terjadi sampai saat ini, khususnya di India, kata itihasa sering dihubungkan sebagai sejarah. Sehingga itihasa adalah cerita berdasarkan latar sejarah yang memasukkan nilai-nilai ajaran Weda di dalamnya. Oke. Kitab itihasa disusun oleh para resi dan pujangga India masa lampau, seperti misalnya Resi Walmiki dan Resi Vyasa. Cerita dalam kitab itihasa tersebar di seluruh daratan India sampai ke wilayah Asia Tenggara. Pada zaman kerajaan di Indonesia, kedua kitab itihasa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuna dan diadaptasi sesuai dengan kebudayaan lokal. Cerita dalam kitab itihasa diangkat menjadi pertunjukan wayang dan digubah menjadi kekawin. Nah, itu ya. Jadi kitab itihasa ini disusun oleh resi dan pujangga India masa lampau, seperti Resi Walmiki, ya, yang menghimpun kitab Ramayana, dan Resi Vyasa penghimpun kitab itihasa Mahabharata. Nah, jadi pada konteksnya juga di Bali maupun di Jawa, penokohan dalam kitab Ramayana maupun Mahabharata itu banyak juga diaktualisasikan dalam pewayangan Bali maupun pewayangan Jawa. Juga ada di dalam cerita-cerita seni budaya Bali, ya, dalam sendratari, ya. Mungkin bagian anak kurang familiar istilah sendratari, tapi kalau di Bali, ya, sendratari ini, ya, artinya sudah tidak asing lagi di telinga anak-anak atau orang Bali itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Itihasa sering disebut juga sebagai wiracarita, karena cerita ini dahulu sering diceritakan melalui tradisi mulut ke mulut. Wiracarita, wira berarti laki atau pahlawan, berani, perwira. Cerita itu cerita. Nah, sehingga wiracarita itu adalah cerita tentang kepahlawanan. Cerita kepahlawanan ini didasarkan pada latar sejarah para raja, namun nilai-nilainya tetap diambil dari Weda. Nah, dalam Swarga Rohana Parwa, dalam Swarga Rohana Parwa itu dalam Sarga 5, ya. Sarga 5 kekawin 57, yaitu Parwa ke-18. Itihas mimai punyai mahartai Weda samitam vyasoktai sruyate yena katwa brahmana magrata. Cerita ini adalah peristiwa sejarah dan mengandung makna yang dalam, dan mengandung ajaran yang ada pada cerita ini sama seperti ajaran suci Weda. Karya Maharsi Vyasa hendaknya didengar terlebih bagi seorang Brahmana. Oke. Jadi kitab itihasa, ya, itu sama seperti ajaran suci Weda. Maka kita harus mempelajari kitab itihasa sebelum kita mempelajari Weda secara secara khusus. Jadi Weda itu adalah itihasa itu sendiri. Itihasa juga Weda itu sendiri. Dua itihasa yang sangat terkenal adalah Ramayana dan Mahabharata. Penyusun kitab Ramayana adalah Maharsi Walmiki
sedangkan kitab Mahabharata disusun oleh Maharsi Vyasa. Kedua kitab tersebut di atas sangat populer di masyarakat sehingga dalam beberapa kesempatan mendapatkan tempat untuk dibacakan pada saat ada upacara-upacara keagamaan baik sekarang maupun di masa lampau. Nah, mungkin kalau anak-anak pernah peduli dengan acara-acara di pura pada saat feodalan, ya, di sana ada para orang-orang tua atau juga ada sekesanti itu banyak membaca kitab itihasa yang sudah digubah melalui kekawin, ya, kekawin. Jadi ada namanya kekawin Arjuna Wiwaha, kekawin Ramayana, ya. Nah, itu adalah banyak dibacakan pada hari-hari suci, khususnya juga feodalan di pura. Oke. Cerita dalam kitab itihasa tersebar di seluruh daratan India sampai ke wilayah Asia Tenggara. Pada zaman kerajaan di Indonesia, kedua kitab itihasa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno dan diadaptasi sesuai dengan kebudayaan lokal. Cerita dalam kitab itihasa diangkat menjadi pertunjukan wayang dan digubah menjadi kekawin maupun prosa. Nah, sekarang ruang lingkup kitab itihasa. Kitab itihasa terdiri dari dua buah kitab besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ramayana karya Maharsi Walmiki terdiri dari 7 kanda dengan 24 sloka, 24.000 sloka. Ramayana berarti kisah perjalanan Sri Rama. Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut. Bagian isi kitab Ramayana. Pertama ada Bala Kanda, 2 Ayodhya Kanda, 3 Aranyaka Kanda, 4 Kiskindha Kanda, 5 Sundara Kanda, 6 Yuddha Kanda, 7 Uttara Kanda. Nah, jadi ya ada 7 kanda di dalam Ramayana. Jadi masing-masing kanda tersebut memiliki kisah, bagian-bagian kisah daripada kesatuan kisah dalam Ramayana. Baik anak-anak sekalian, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Materi berikutnya kita sambung lagi pada minggu depan. Namun, ya, Bapak mengharapkan kalian benar-benar tadi mendengar apa yang Bapak jelaskan dan Bapak bacakan pada slide ini, ya. Anak-anak bisa perhatikan slide-nya, bisa anak-anak sambil simak. Nah, kemudian untuk tugas anak-anak minggu depan, ya, silahkan nanti anak-anak mencari masing-masing kanda, ya, masing-masing kanda untuk bisa dipelajari, untuk bisa nanti dipresentasikan, ya, untuk bisa dipresentasikan. Nah, pada minggu depan Bapak akan menyelenggarakan pembelajaran melalui Google Meeting, sehingga nanti setiap Bapak panggil namanya, setiap Bapak tunjuk namanya, itu harus bisa nanti menjelaskan masing-masing kanda. Ada 7 kanda ini, silahkan anak-anak pilih, ya, silahkan anak-anak pilih kanda yang mana. Nah, nanti ketika pertemuan berikut Bapak panggil namanya, silahkan dipresentasikan isi kanda, misalkan Bala Kanda apa, Ayodhya Kanda apa, Aranyaka Kanda apa. Nah, sehingga nanti begitu anak-anak mempresentasikan itu, ya, anak-anak harus menampilkan meng-on-kan kamera, webcamnya, ya, sehingga Bapak benar-benar tahu kalian itu benar-benar sudah siap dan sudah belajar.
Baik, sekian yang Bapak bisa sampaikan. Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.